Tumben-tumbenan nih Malaysia nggak ngirim tim ke Asian Games. Pasti alasannya bukan kalender FIFA lagi, saudara-saudara. Padahal waktu Asian Games 2018 di Indonesia itu Malaysia ngirim tim dan tampil cukup bagus, saudara-saudara. Waktu itu ketemu Korea kalau nggak salah. Korea yang diperkuat oleh Son Heung-min. Tapi tampaknya kali ini nggak ikut. Jadi ASEAN ini hanya akan diwakili 4 negara kecuali Malaysia. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, kalau kita sudah berjumpa, pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, di negara-negara serumpun, di negara-negara jiran, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, Timor Leste, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, semua akan kita bicarakan, semua akan kita cakap. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang menyedihkan, baik yang menginspirasi maupun yang membosankan. Pokoknya bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk hari ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Asian Games 2022 yang digulirkan pada 2023. Asian Games di Hangzhou, khususnya nanti kita akan bicara tentang sepak bola. Sepak bola tentang peluang tim-tim dari Asia Tenggara. Peluang dari ada 4 wakil dari ASEAN yang ikut serta di Asian Games 2022 ini. Asian Games Hangzhou. Asian Games ini sama seperti SEA Games, tidak ada kualifikasi. Jadi siapa negara yang berpartisipasi langsung diundi, langsung di drawing, langsung dibagi dalam grup. Dan di edisi kali ini, saudara-saudara, 4 negara ASEAN itu yang ikut adalah Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Tidak ada Malaysia. Malaysia tidak ikut, tidak seperti Piala Asia U23 nanti bulan tahun depan dan Piala Asia 2023. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita perbincangkan, akan kita analisis di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, Asian Games 2022 yang menjadi 2023. Kita sebut saja Asian Games di Hangzhou. Hangzhou ini akan berlangsung dari tanggal 19 September sampai 7 Oktober 2023 di Hangzhou, di Cina, di Tiongkok, di negeri tirai bambu. Ini sebenarnya harusnya berlangsung tahun lalu, tapi karena ada pandemi, ada COVID, ada macam-macam lah. Ada pembatasan perjalanan, ada social distance. Pembatasan sosial, jadinya baru terlaksana minggu-minggu ini, pekan-pekan ini. Dan seperti yang sudah terjadi pada edisi-edisi yang lalu-lalu, edisi-edisi sebelumnya, Asian Games sepak bola ini tidak masuk dalam kalender FIFA dan tidak pula digelar pada saat FIFA Matchday. Sehingga gengsinya, gengsi Asian Games Hangzhou ini sama seperti Asian Games yang tidak digelar pada tanggal-tanggal pertandingan FIFA. Gengsinya itu jauh berkurang, jauh menurun drastis karena klub sebagai pemilik pemain di seluruh dunia, bukan hanya di Asia ya, bukan hanya di ASEAN ya, bukan hanya di dalam negeri, di tiap-tiap negara itu tidak bisa secara maksimal mengirimkan pemain klub tim nasional karena klub pasti tidak mengizinkan. Ada klub yang mengizinkan ya setelah tim nasional melakukan negosiasi, melakukan pembicaraan, memberikan kompensasi, speak sedikit lah. Dan kemudian saudara-saudara, tim yang ditampilkan di sini adalah usia 24 tahun. Kalau SEA Games 22 tahun. Kalau Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 adalah 23 tahun. Kalau
ini Asian Games yang tahun ini, khusus tahun ini adalah usia 24 karena seharusnya kan digelar tahun lalu. Kalau tahun lalu 23, berarti sekarang kan naik setahun berarti 24 dan diizinkan juga menggunakan pemain senior. Beberapa pemain senior. Asian Games pada kalender FIFA, pada jadwal-jadwal FIFA Matchday otomatis membuat gengsi kompetisi kualitasnya mungkin sedikit diragukan lah, saudara-saudara, sedikit diragukan. Padahal saudara-saudara, kalau saudara harus tahu, Asian Games itu di masa lalu, saudara-saudara, sebelum adanya aturan U23 atau U24 atau U22 itu, Asian Games ini sebagai kompetisi turnamen yang sangat bergengsi. Ya, levelnya setara dengan Piala Asia lah. Levelnya setara. Sama dengan SEA Games dulu ketika belum ada Piala AFF. Itu bergengsi sekali. Pemain-pemain bagus dari seluruh Asia. Pemain utama itu bermain, tampil di situ. Sebut saja seperti Seo Jong-won dari Korea. Wang Sun Hong dari Korea juga, Lee Yun Duk dari Vietnam, legenda Vietnam, bahkan Dolah Saleh, legenda Malaysia itu juga main di situ. Karim Bagheri, Fahid Hassemian, kemudian apalagi si Ali Karimi. Banyak saudara-saudara. Kiatisuk Senamuang, Igor Skirivin, siapa itu? Legendanya Uzbekistan. Itu semua main di Asian Games, saudara-saudara. Waktu itu ya, pada tahun 90, 80, 70-an, 60-an. Itu bermain dan memang ini benar-benar bergengsi, saudara. Benar-benar bergengsi. Di Asian Games ini, saudara-saudara, Korea Selatan menjadi negara dengan pengoleksi medali emas. Pemenang paling banyak. Mereka juara 5 kali, saudara-saudara. Kemudian ada Iran 4 kali, India, Myanmar, dan Taiwan 2 kali. Kemudian Jepang, Korea Utara, Irak, Qatar, Uzbekistan itu masing-masing meraih sekali kemenangan, saudara-saudara. Itu berarti, saudara-saudara, Myanmar atau yang dulu disebut sebagai Burma itu menjadi negara ASEAN, negara Asia Tenggara paling sukses di Asian Games karena mereka punya 2 medali emas, 2 kemenangan. Tetapi itu sudah terjadi masa lalu, saudara-saudara. Kalau nggak salah tahun 50-an, 60-an. Ketika mereka baru merdeka dari British, dari Inggris. Kalau sekarang ya Myanmar mediocre, makanya Myanmar tetap melanjutkan tradisi itu dengan mengirim tim ke Asian Games di Hangzhou kali ini, saudara-saudara. Asian Games kali ini, saudara-saudara, di Hangzhou ini, Asia Tenggara memang hanya diwakili oleh 4 negara. 4 negara. Kita sebut saja, kita mulai saja dari grup A ya, saudara-saudara. Di grup A itu ada Myanmar mewakili ASEAN. Di situ dia tergabung dengan Cina, Bangladesh, dan India. Itu di grup A. Myanmar ada di grup A. Kemudian ada lagi Vietnam, itu ada di grup B. Di grup B itu ada Saudi Arabia, Iran, dan Mongolia. Vietnam di situ, main di situ. Kemudian di grupnya Thailand. Thailand itu ada di grup E, itu dia bermain bersama Korea Selatan, Kuwait, dan Bahrain. Bahrain. Sementara Indonesia itu masuk di grup F. Di grup F bersama Korea Utara, kemudian Kirgistan, dan Taiwan. Taiwan itu biasa juga disebut sebagai Cina Taipei, tapi saya lebih suka menyebutnya Taiwan. Tidak apa-apa kan? Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dari komposisi seperti ini, saudara-saudara, seharusnya grupnya Indonesia itu tergolong yang paling mudah. Ya, maksudnya dibandingkan grupnya Myanmar yang di situ ada Cina, ada India, atau grupnya Thailand yang ada Korea Selatan dan Bahrain dan Kuwait, atau grupnya Vietnam yang ada Iran dan Arab Saudi. Grupnya Indonesia yang hanya ya dalam tanda petik ini, jangan disalahpahami, saudara-saudara, dianggap meremehkan, tidak. Grupnya Indonesia yang ada Korea Selatan, Kirgistan, dan Taiwan ini relatif lebih enak lah, saudara-saudara. Lebih enak dan lebih, ya menurut saya lebih soft lah. Peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya itu lebih besar. Karena ini nanti kan ada 6 grup. Ada 6 grup, masing-masing grup berisi 4 tim. Ada juga yang 3 tim. Ini ada juga yang 3 tim. Jadi nanti
juru kunci tim yang menempati peringkat terbawah poinnya tidak dihitung. Kemudian nanti juara dan runner up grup otomatis lolos ke babak berikutnya plus 4 runner up terbaik. Itu berarti kesempatan Indonesia untuk lolos ke fase grup itu dengan sistem seperti itu cukup besar, saudara-saudara. Hubung ini tidak digelar di agenda FIFA, tidak bertepatan dengan FIFA Matchday, saudara-saudara. Otomatis mayoritas negara peserta itu, ya khususnya di ASEAN aja lah, kita ambil contoh di ASEAN aja, itu mengalami kesulitan yang berarti, sangat sulit untuk memanggil pemain. Sebut saja Vietnam. Vietnam ini dia tidak akan menggunakan timnya Philippe Troussier, tetapi akan menggunakan timnya Hoang Anh Tuan. Nah, Hoang Anh Tuan kalau sudah tahu adalah pelatih yang membawa Vietnam menjuarai Piala AFF U23 yang beberapa minggu lalu lah, sebelum kualifikasi Piala Asia U23. Nah, kalau kualifikasi Piala Asia U23 kan timnya Philippe Troussier. Nah, kalau ini Hoang Anh Tuan ini akan tampil di Asian Games dengan pemain-pemain yang dikombinasikan dari Piala AFF U23 yang waktu itu mengalahkan Indonesia asuhan Sintayong lewat adu penalti. Ya, itu dengan tim dari SEA Games 2023 maupun SEA Games 2021. Semua dikombin dengan pemain-pemain yang diizinkan klub tentu saja ya. Kalau nggak diizinkan klub ya nggak dilepas. Pemain-pemain itu, saudara-saudara, kalau saudara-saudara ingat itu seperti kipernya yang di Piala AFF itu yang jadi kapten, siapa namanya? Quan Van Chuan itu. Kemudian ada lagi Quat Van Kang. Kemudian ada lagi Tran Nam Hai. Kemudian ada lagi itu yang tadi itu dia dari AFF ya. Kemudian yang dari SEA Games itu seperti Nguyen Tai Son, kemudian Nguyen Tan Nan, kemudian Pan Tuan Tai. Ada juga pemain seniornya itu si Do Si Huai. Nah, itu kiper, saudara-saudara. Vietnam ini di Asian Games ini sudah tampil 11 kali dan prestasi terbaik mereka menempati peringkat 4 tahun 1962 waktu digelar di Indonesia, dan kalau nggak salah 2018 juga waktu digelar di Indonesia. Jadi Vietnam ini memang sebenarnya sedikit beruntung. Sementara Myanmar, saudara-saudara, Myanmar itu juga mengirimkan skuad yang waktu itu tampil di Piala AFF U23 digabungkan dengan beberapa pemain dari SEA Games yang ada di Kamboja. Nah, pemainnya itu saja, karena ya kita paham lah mereka bukan negara sepak bola yang punya banyak pemain. Jadi itu dan ya seperti yang saya bilang di awal, Myanmar ini ketika masih bernama Burma ini termasuk yang paling sering menjuarai Asian Games. 2 medali emas, saudara-saudara, gokil kan? Bagaimana dengan Thailand, saudara-saudara? Nah, Thailand juga sama kesulitannya, sama dengan Vietnam, sama dengan Myanmar. Mereka juga kesulitan menampilkan pemain-pemain yang proper lah, yang seharusnya tampil di sini. Banyak yang tidak bisa tampil karena ya bertepatan dengan kompetisi domestik di Liga Thailand juga bergulir. Nah, pelatihnya ini Thailand ini tetap akan menggunakan jasa Isara Sritano. Sritano apa Sritaro ya, itulah pelatih itu yang waktu SEA Games juga tampil, waktu Piala AFF juga tampil, waktu kualifikasi Piala Asia juga tampil. Itu si Isara ini akan tetap memimpin skuad. Kemudian pemain-pemain yang dipanggil adalah penggabungan dari pemain-pemain dari AFF dan dari SEA Games. Beberapa juga diambil dari kualifikasi Piala Asia 2023. Tapi yang dari kualifikasi Piala Asia U23 ini tidak banyak, saudara-saudara. Pemain-pemain yang digabungkan dari SEA Games, dari AFF itulah yang mayoritas. Itu pemain-pemain itu kalau saudara-saudara ingat ya. Ini kalau saudara-saudara ingat. Kalau nggak ingat sih nggak apa-apa. Biasa aja, santai-santai. Pemain-pemain itu seperti si Tirawut Sruanson, kemudian Song Chai Tong Cham, kemudian ada Siriwat Inkaev, kemudian ada lagi Krit Sada Notarat. Itu adalah pemain-pemain dari Piala AFF U23 yang waktu itu dikalahkan Indonesia di semifinal kalau nggak salah. Yang Indonesia tampil luar biasa menghajar Thailand di depan penyokongnya sendiri. Kemudian ada juga pemain SEA Games seperti si Purachet Totsanit.
Puracet Todd Sandit itu yang disebut netizen Indonesia sangat mirip wajahnya dengan Asnawi, kalau sudah ingat. Nah, itu. Kemudian ada lagi si Yutsakon Buratpa. Yutsakon Buratpa yang masih usia 18 tahun yang mencetak gol waktu final SEA Games lawan Indonesia yang di injury time itu, dia juga tampil di Piala AFF U23. Dan sekarang dia akan tampil di Asian Games ya, karena memang usianya masih muda dan klubnya mengizinkan dia tampil di Asian Games maupun di ajang-ajang yang tidak resmi FIFA itulah. Thailand ini sudah tampil 15 kali di Asian Games dengan prestasi terbaiknya di peringkat 4 tahun 1990, 1998, 2002, dan 2004, saudara-saudara. Indonesia ini sudah tampil 10 kali di Asian Games. Dan prestasi terbaik adalah peringkat 3 9 tahun 1958. Kemudian ada lagi di babak 16 besar tahun 2014 dan 2018 waktu menjadi tuan rumah. Waktu itu asuhannya Luis Mia dengan pemain seniornya ada Beto Gonçalves dan Stefano Lillipali. Kemudian untuk Asian Games di Hangzhou kali ini, saudara-saudara, prioritasnya adalah prioritas sih? Pelatih yang sudah dituju adalah Indra Safri yang waktu itu membawa medali emas SEA Games di Kamboja. Tetapi pemainnya ini Indra Safri juga agak kesulitan. Awalnya dia hanya ingin membawa pemain-pemain usia 20 yang waktu itu batal ke Piala Dunia U20, tetapi pada perkembangannya banyak pemain U20 itu yang ternyata belum siap ya, hanya beberapa saja yang kemudian mendapatkan kesempatan dipanggil lagi seperti si Hugo Samir, kemudian si Dava Fasya, itu saudara-saudara, dan ada beberapa nama lagi. Selebihnya adalah pemain-pemain yang tampil di Piala AFF U23, ada juga yang tampil di SEA Games, ada juga yang tampil di kualifikasi Piala Asia. Ada pemain seniornya itu si Andi Setio, backnya Persikabo, kaptennya Persikabo. Kemudian nama-nama seperti Rahmat Irianto itu juga masih dipanggil, Egy Maulana Fikri itu juga masih dipanggil. Itu mereka masih belum senior karena usianya baru 24 tahun, masih memenuhi syarat di situ. Kemudian Rizky Ridho itu juga kembali dipanggil, Hernando Ari itu juga kembali dipanggil. Saya itu jadi kasihan ya sama Rizky Ridho sama Hernando Ari. Dewangga itu juga masih dipanggil, Beckham itu juga kayaknya dipanggil. Saya kasihan sama mereka. Mereka main di senior juga main, di SEA Games juga main, di U23 juga main, di Asia U23 juga main. Jadi kapan istirahatnya, Pak? Kalau selalu dipanggil, dikasih kesempatan pemain-pemain yang lain lah, yang pemain-pemain yang U20 yang jebolan 20-an itu seharusnya dipanggil lagi. Tidak hanya si Hugo Samir, tidak hanya Dava Fasya, tidak hanya Robi Darwis, tidak hanya Kakang Rudianto. Seharusnya lebih banyak lagi Pak Indra Safri. Kalau mau jujur saudara-saudara, kalau mau jujur seharusnya Malaysia juga ikut. Supaya lengkap kan. Sekarang ini kalau saudara-saudara mau tahu, kekuatan utama sepak bola di Asia Tenggara itu ada di 4 negara. Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia. Itu 4-4-nya, dan 4-4-nya terbukti kemarin lolos dari kualifikasi Piala Asia U23. 4 negara ini juga akan tampil di Piala Asia Senior. Baik U23 maupun senior kan sama-sama di Qatar tahun depan. Ini kan sebenarnya 4 kekuatan ini kalau tampil lagi di Asian Games ini juga keren saudara-saudara. Bagus, dan itu akan membuat kompetitif. Sayangnya Malaysia memilih tidak ikut. Padahal di edisi sebelumnya Asian Games 2018 itu Malaysia ikut dan tampil cukup bagus. Kalau nggak salah waktu itu ada si Badrul itu juga ikut main di situ saudara-saudara. Jadi ya sebenarnya sangat disayangkan sekali. Apalagi kan Malaysia orientasinya kan selalu mengatakan, ini bukan agenda FIFA, ini bukan FIFA Match Day. Ini prioritas kami adalah FIFA Match Day. Kami hanya pertandingan FIFA. Masalahnya kan Malaysia aja Piala Dunia aja nggak ikut. Kalau Anda mau prioritas FIFA Match Day, Anda ikut Piala Dunia. Tapi itu prioritas masing-masing negara, masing-masing tim nasional itu ya harus kita hargai saudara-saudara. Nggak usah kita saling mengkritik, saling menjelekkan, itu tidak perlulah. Itu kan masing-masing negara, masing-masing asosiasi sepak bola itu punya prioritas masing-masing saudara-saudara.
Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Asian Games 2022 yang berubah menjadi 2023 di Hangzhou, Cina. Nah, kita bicara tentang sepak bola. Kita tadi membahas tentang tim-tim dari Asia Tenggara. Tim-tim dari negeri serumpun lah, dari tetangga-tetangga kita, dari jiran-jiran kita. Di situ ada Thailand, ada Vietnam, ada Myanmar, dan tentu saja ada Indonesia. Kita sudah beberkan grup mereka, lawan-lawan mereka, materi pemain yang dibawa, kekuatan, targetnya, bakal seperti apa mereka di sana nantinya. Dan kita juga sebenarnya saya cukup menyesalkan sedikit menyesal karena di situ tidak ada Malaysia. Malaysia yang biasanya rajin mengikuti turnamen internasional level junior, ternyata untuk kali ini mereka tidak berpartisipasi. Entah apa alasannya. Tapi konon katanya Malaysia adalah negara Piala Dunia. Jadi gengsi lah ikut Asian Games. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Wajar saudara-saudara kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih basa-basi, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Oke saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!